البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan kita sudah masuk di kitab Siam, kitab yang membahas tentang asyam puasa di kitab Bulughul Maram ini. Pada pertemuan terlewat disebutkan bahwa tidak boleh seseorang untuk mendahului puasa bulan Ramadan. Ini masih di bulan Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban. Kecuali kalau dia memang biasa berpuasa seperti Senin Kamis, kebetulan tanggal 29 Sya'ban itu dia berpuasa di hari Kamis umpamanya, maka seperti ini boleh. Kemudian juga disebutkan bentuk-bentuk puasa, macam-macam puasa. Berikutnya hadis nomor 633. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Terjadi perselisihan para ulama. Hadis ini mauquf, yakni ucapan Ammar radhiyallahu anhu ataukah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ulama bahwa itu adalah mauquf, ucapan Ammar bin Yasir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Ta'liq. Sebagaimana dalam riwayat Imam Abdul Razzaq bahwa di situ ya terjadi ingketok juga, ya putus dari Ibnu Firas ya dari Ammar bin Yasir. Di situ ada seorang laki-laki. Jadi yang tepat bahwa ini hadis ini adalah ucapan Ammar bin Yasir. Qala, beliau mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yushaqqu fihi, barang siapa berpuasa pada hari yang ragu-ragu di dalamnya, yakni tanggal 30. Ini sudah Ramadan atau belum? Umpamanya seperti itu. Faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena penyayang Nabi adalah Abul Qasim. Dzakarahul Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya itu ta'liqan, mu'allaq, tidak disebutkan sanad. Bahwa salahul khamsah, yang 5 menyambungnya, jadi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Ahmad. Cuma dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah. Demikian juga Ibnu Hibban mengatakan sahih, tapi yang benar tadi. Berikutnya hadis nomor 634. Hadis muttafaqun alaih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya, yakni melihat bulan, melihat hilal, yakni melihat bulan sudah masuk bahwa itu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, melihat bulan juga, bulan sudah masuk Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum, apabila mendung atas kalian, tertutup atas kalian, fa'bdurulah, maka ubdurulah. Terjadi perselisihan para ulama mana ubdurulah. Ada yang mengatakan sempitkan, yakni jadikanlah Sya'ban itu 29 saja. Sebagaimana pendapat sebagian sahabat. Ini zaman Aisyah dengan sebagian mengatakan zaman Ibnu Umar juga, ini kan juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in dengan sanad yang sahih. Ada yang mengatakan ubdurulah, yaitu apa? Untuk disempurnakan. Ahsibulahu tamama salasin, hitunglah dia itu sempurna 30. Jadikan kalau mendung itu berarti itu masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti terjadi perselisihan kan? Ada yang mengatakan jadikan itu Sya'ban jadikan 29 saja. Berarti tanggal 30 itu sudah Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa apa? Bahwa sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Oleh karena itu sampai disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala, wa hasil an sahabat mukhtalifun fi dzalik. Para sahabat berselisih dalam hal tersebut.
Walaysa qaulu ba'dihim bihujjah ala had. Tidaklah ucapan sebagian mereka dalil bagi yang lain. Masing-masing terjadi perselisihan. Radhiyallahu majma'in. Wal haq ma ja'a min syari', dan yang benar apa yang datang dari syariat. Gitu. Yani tidak boleh ya untuk kita kemudian berpuasa tanggal 30. Kemudian juga mula alam yakni jadikanlah itu hari yang ragu-ragu itu kalau memang mendung itu tanggal 30 Sya'ban. Jadi kesimpulan demikian. Nah di sini muttafaqun alaih. Wali Muslim, semua Imam Muslim, fa in ughmiya alaikum, apabila kalian yakni tertutupi atas kalian atau di situ ada mendung atau awan, faqduru salasin. Tadi sudah kita sebutkan ya. Faqduru salasin, sempurnakan. Hitungannya itu menjadi 30 bulan Sya'ban itu. Kemudian hadis nomor 635 walahu, disebutkan oleh Imam Muslim, fi hadis Abi Hurairah, di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakan jumlah Sya'ban itu 30. Jelas soal ini. Ya, semua Imam Bukhari hadis ini. Lalu bagaimana hukum siam yaum syak, berpuasa pada hari ragu-ragu? Ya, kesimpulannya adalah apa? Itu pendapat jumhur bahwa apa? Tidak boleh puasa pada hari syak itu. Dan jumhur berpendapat hari ragu-ragu itu adalah hari ya tanggal yang ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, apabila di situ tertutup dengan awan. Demikian. Dan tidak boleh untuk kemudian di hari tersebut seseorang untuk berpuasa juga. Kemudian berikutnya permasalahan yang besar ini ya, mata yajibu shaum Ramadan. Dan nanti setelahnya juga tentang permasalahan yakni kapan di situ mulai puasa Ramadan. Demikian juga apakah wajib untuk tempat-tempat yang lain dengan melihatnya suatu daerah adanya sudah masuk bulan Ramadan. Adapun mata yajibu shaum Ramadan, kapan wajib ya puasa bulan Ramadan itu adalah yajibu shaum Ramadan bi ru'yati hilal Ramadan, dengan melihat bulan yang sudah masuk bulan Ramadan. Demikian juga menyempurnakan ya menjadi 30 apabila di situ apa? Tidak terlihat karena mendung. Ini demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa beliau benar-benar menjaga ya ketika melihat bulan itu di bulan Sya'ban itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahaffat min Sya'ban ma la yatahaffat min ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau benar-benar menjaga ya di bulan Sya'ban itu ketika akan masuk bulan Ramadan itu sebagaimana tidak beliau benar-benar menjaga di selain bulan tersebut. Demikian. Bolehkah? Boleh tidak mengenal atau mengetahui masuk bulan Ramadan itu dengan hisab, dengan hitungan sebagaimana kita perhatikan sekarang. Sebenarnya adalah haram. Hadis yang sudah kita sebutkan semua itu adalah menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yakni memperhatikan ru'yah hilal, melihat bulan. Ya, al-qasam bi ru'yah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat puasa itu dengan apa? Dengan melihat. Demikian. Ini jelas membatalkan hukum mereka ya dengan mengandalkan hitungan. Bisa dikatakan itu adalah bid'ah. Kemudian disebutkan isti'mal mandor al-muqarrib li ru'yah. Melihat dengan menggunakan apa? Alat pembesar, teropong dan semisalnya. Sebagaimana oleh Syekh Utsaimin, maka demikiannya adalah boleh. Tapi tidak wajib. Ya. Karena dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengandalkan apa dengan penglihatan yang biasa. Tetapi boleh dengan menggunakan apa? Dirbil istilah mereka atau teropong seperti itu. Kemudian ini permasalahan yang kita sebut tadi adalah penting. Idza ra'al hilal ahlu baldah, apabila suatu daerah melihat bulan, fahal yulsimu baqiyatul buldan as-shaum, apakah wajib negara yang lain atau daerah yang lain itu berpuasa? Jadi perselisihan di situ ada 3 pendapat
Dan yang kuat dalam dua. Ya, pendapat yang pertama apa? Anu yulsim bagiatul buldan ashom, wajib negara yang lain berpuasa juga. Kalau Saudi Arabia melihat, yang lain juga melihat. Al-madhhabu tsani, pendapat yang kedua mengatakan anahu yulsimu baqiyah buldan ashom liman tuwafiqu buldah allati ra'athu fi mata'il hilal. Wajib negara yang lain untuk berpuasa. Yakni negara-negara yang satu garis dengan negara yang sudah melihat itu. Satu matlak, satu tempat melihat. Yang satu wilayah, mulanya mungkin seperti Indonesia, dan itu Singapura, dan di situ Malaysia, ini suatu daerah yang berdekatan seperti itu. Disebutkan pendapat yang pertama tadi, ini pendapatnya Syekh Albani dan Syekh Bin Baz. Pendapat yang kedua, ya, yaitu setiap negara mempunyai matlak, mempunyai tempat melihat, tidak wajib untuk yang lainnya untuk berpuasa. Itu pendapatnya Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin. Juga disebutkan itu pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah di Ikhtiyarat. Ini pendapat yang kuat di antara keduanya. Ulama yang rajih adalah setiap tempat mempunyai matlak sendiri-sendiri. Di antara dalilnya adalah paman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, yang melihat, hendaknya berpuasa. Bagaimana kita disuruh untuk berpuasa? Kita tidak melihat itu. Demikian juga hadis yang tadi kita baca. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihatnya. Dengan melihatnya. Kalau tidak melihat, kenapa dipaksa harus kemudian berpuasa? Tidak melihat. Demikian juga aftiru li ru'yatihi. Berbukalah sebagaimana melihat. Dan penulis buku ini juga, ya, pentakik ini Syekh Muhammad bin Nizam dulu pendapat yang pertama, kemudian beliau rujuk mengatakan setiap negara mempunyai matlak sendiri-sendiri. Demikian juga Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di mata beliau itu bahwa sekarang ini sudah jelas. Ya, semua bisa mengetahui bahwa kalau kemudian di Saudi Arabia dia melihat, ya, maka tidak wajib bagi daerah yang belum melihatnya itu untuk apa? Untuk berpuasa. Dengan kita melihat peta, demikian juga mungkin dari pesawat yang melihat, ya, bahwa jelas bahwa mereka, umpamanya Saudi Arabia yang selisihnya 4 jam dari Indonesia dulu, baru kemudian Saudi Arabia. Kalau Indonesia tidak melihat, ya sudah tidak wajib. Kalau kemudian setelah 4 jam Saudi Arabia melihat, ya Indonesia tidak wajib. Ya, demikian. Ini permasalahan yang khilaf yang masyhur. Kemudian permasalahan berikutnya adalah idza asbaha rajul muftiran. Apabila seorang dia sudah terlanjur berbuka, ya tamid annahu min Sya'ban, dia meyakini itu masih Sya'ban. Tsumma qamat bayyinah, kemudian tegak di situ bukti bahwa hari ini sudah masuk Ramadan. Ya, dan sudah terlihat hilal kemarin, dia sudah makan, sudah minum. Ternyata datang kabar umpamanya jam 11 siang bahwa sekarang sudah masuk Ramadan. Kesimpulannya adalah apa? Dia meneruskan puasanya dan tidak perlu mengganti. Sebenarnya adalah seperti itu. Disebutkan oleh para ulama, di situ ada hadis ketika, ya, hadis muttafaqun alaih, ketika dulu para sahabat mereka melakukan puasa Asyura, dulu kan wajib. Ya. Sungguhnya Nabi SAW beliau mengatakan, man asbaha shaiman, barang siapa yang pagi hari tadi berpuasa, ini puasa Asyura, falyutimma shaumahu, dia sempurnakan puasanya. Wa man asbaha muftiran, kalau ternyata dia tadi pagi dia berbuka, falyutim baqiyatu yaumihi, sempurnakan sisa harinya. Paham? Berarti di sini Nabi merintahkan mereka untuk menyempurnakan puasanya, padahal sudah makan. Ya. Tidak apa-apa makan. Tapi kalau sudah tahu itu adalah masuk Asyura yang dulu wajib puasa itu, demikian juga kalau Ramadan seperti itu juga, maka disempurnakan. Apakah mengqadha? Tidak. Ibnu Hazm beliau menjawab dengan jawaban yang kuat di Muhalla. Ya, ini kalau umpamanya Nabi SAW memerintahkan untuk menyempurnakan dan kemudian kita menggantinya, untuk apa? Untuk apa faedahnya kita berpuasa? Ya, demikian. Jadi kalau kita sudah makan pagi hari,
Dan ternyata Nabi SAW memerintahkan sahabat waktu itu untuk menyempurnakan puasa, untuk berpuasa. Ya, kalau kemudian dia sudah bersungguh-sungguh tidak makan dan tidak minum, ya, kemudian dikatakan harus mengqadha juga, maka ini kan aneh. Oleh karena itu beliau mengatakan hada ajiba jiddan. Ini adalah sangat mengherankan. Dan mengatakan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kesimpulannya, kalau tidak tahu ya sudah. Sempurnakan puasanya itu, kemudian apa? Kemudian tidak perlu mengqadha. Bagaimana kalau kemudian tahunya setelah matahari tenggelam? Ya, lebih berhati-hati untuk dia apa? Menggantinya. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.